Halo semua, kembali lagi di channel saya, Archil Film. Kalian tentu pasti sudah tahu hutan paling mengerikan di dunia. Yap, hutan Amazon. Kali ini, Archil Film akan merangkum sebuah kisah nyata yang diadaptasi dari sebuah novel. Film bergenre survival ini dibintangi oleh Daniel Radcliffe sebagai tokoh utama. Film ini mendapat rating 6,7 dari IMDb. Mengisahkan tentang perjuangan dari seorang petualang muda bernama Yoshi yang memiliki impian sejak lama untuk berpetualang di hutan Amazon. Namun selama perjalanannya, ia harus mengalami penderitaan yang luar biasa karena kengerian dari hutan menyeramkan itu. Bagaimana dengan alur ceritanya? Langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Play and enjoy. Film bermula dari seorang pria bernama Yoshi. Ia merupakan warga dari negara Israel yang sengaja datang ke Amerika Selatan untuk berpetualang. Di sana ia bertemu dengan seseorang bernama Markus yang juga akan berlibur di negara itu. Pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk berlibur bersama. Kemudian Markus tak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya bernama Kevin, yang merupakan seorang petualang sekaligus fotografer. Kevin akhirnya bergabung bersama Yoshi dan Markus. Lalu mereka bertiga pergi ke sebuah tempat bernama La Paz. Lalu Yoshi bertemu dengan seorang pria bernama Carl. Carl merupakan seorang petualang juga. Mereka pun berbincang, membahas berbagai petualangan, sampai akhirnya Carl memberitahu Yoshi tentang hutan Amazon yang membuat Yoshi sangat tertarik untuk pergi ke sana. Lalu Yoshi mengajak Kevin dan Markus untuk ikut bersama Carl menuju hutan Amazon. Singkat cerita, mereka berempat pun pergi bersama-sama. Kini mereka sudah tiba di daerah yang bernama Apollo. Mereka mulai melakukan perjalanan menyusuri hutan paling mengerikan di dunia itu. Sampai pada akhirnya, mereka tiba di sebuah perkampungan dari suku asli hutan Amazon. Di sana mereka disambut ramah oleh semua warga. Setelah beberapa hari bermalam di sana, kini mereka harus melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Carl menemukan seekor monyet lalu menembaknya untuk dijadikan makan malam mereka. Mereka bermalam di tengah hutan itu sambil menikmati makan malam hasil pemburuan monyet sebelumnya. Keesokan harinya, perjalanan mereka lanjutkan. Suatu musibah mulai terjadi. Tanpa diduga, kaki Markus mengalami infeksi akibat sepatunya yang basah. Alhasil mereka beristirahat sejenak dan berdiskusi tentang perjalanan selanjutnya. Carl mengatakan bahwa mereka harus kembali ke perkampungan suku dari Asariamas untuk mengobati kaki Markus. Namun di sini Kevin dan Yoshi tak menyetujuinya, karena mereka akan tetap melanjutkan perjalanan. Kevin mengatakan bahwa mereka bisa kembali ke Apollo dengan mengikuti arah arus sungai. Singkat cerita, akhirnya Yoshi memutuskan untuk ikut bersama Kevin, menaklukkan sungai dan kembali ke Apollo. Sedangkan Carl bersama Markus akan kembali ke Asariamas untuk mengobati kaki Markus sebelum kembali ke Apollo. Sebelum berpisah, Carl memberitahu kepada Yoshi dan Kevin bahwa mereka jangan sampai mengarah ke sungai Ngarai, karena sungai itu sangat berbahaya dan jika masuk maka akan dianggap mati. Lalu Kevin dan Yoshi melanjutkan perjalanan menggunakan sebuah rakit. Awalnya perjalanan mereka sangat seru, namun tiba-tiba arus sungai sangat deras yang membuat mereka kewalahan mengendalikan rakit itu. Sampai tak disangka, rakit mereka terbawa arus ke sungai Ngarai yang dimaksud oleh Carl sebelumnya. Dan benar saja, arus sungai itu sangat menakutkan yang membuat Yoshi terpisah dengan Kevin. Kevin berhasil melompat dari rakit dan sampai ke tepi sungai. Sedangkan Yoshi tenggelam dan terbawa aliran sungai yang sangat deras. Namun Yoshi masih selamat, hanya saja kini ia sudah tak bersama Kevin.
Lalu Yosi menemukan tasnya juga yang ikut terbawa arus. Dan ia membuka isi tas itu dan menemukan obat kuat yang sebelumnya dibeli oleh Carl. Yosi pun meminum obat itu, dan benar saja, ia memiliki banyak tenaga untuk kembali bangkit dan mencari Kevin. Namun ternyata usahanya hanya sia-sia. Yosi mulai tersadar dengan perkataan Carl sebelumnya, bahwa sungai Ngarai sangatlah berbahaya. Di sisi sungai hanya ada tebing berbatuan dan jurang yang sangat curam. Tak mungkin jika seseorang bisa selamat dari tempat itu. Namun Yosi tak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha mencari jalan keluar, hingga di tengah perjalanannya, ia merasa kesakitan di bagian kepala. Setelah diraba-raba, ia menyadari bahwa ada sesuatu di keningnya. Lalu ia pun membelek keningnya, dan ternyata ada seekor cacing yang bersarang di benjolan kepalanya itu. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya kembali. Yosi merasa sangat kelaparan, sampai akhirnya tak sengaja ia menemukan sebuah telur burung dan mengambilnya. Saat dibuka, telur itu sudah hampir menetas. Namun karena ia sudah tak tahan menahan lapar, ia pun memakannya. Lalu ia juga menemukan sebuah jejak kaki di tanah. Ia berpikir itu adalah jejak kaki Kevin. Yosi berteriak sekuat tenaga, namun tak ada jawaban. Hingga pada akhirnya ia mulai tersadar bahwa jejak kaki itu adalah jejak kakinya sendiri. Itu artinya Yosi hanya berputar-putar di tempat itu. Ia pun sangat kesal dan melampiaskan amarahnya hanya dengan membanting-bantingkan tasnya sendiri. Lalu scene berpindah ke Kevin yang ternyata tak sengaja diselamatkan oleh beberapa warga di sebuah perkampungan lain. Di sana Kevin meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk membantu mencari keberadaan Yosi. Singkat cerita, Kevin bersama petugas keamanan itu mencari Yosi menggunakan helikopter. Namun usaha pencarian itu tak berhasil. Kevin tak putus asa begitu saja. Ia kembali meminta bantuan kepada salah satu warga yang sudah mengetahui detail tentang hutan itu, bernama Tuan Tiko. Awalnya, Tuan Tiko menolak untuk membantu Kevin karena sangat mustahil jika seseorang bisa bertahan hidup di sungai Ngarai untuk beberapa hari. Namun pada akhirnya, Tuan Tiko mau membantu Kevin. Mereka pun mulai mencari keberadaan Yosi dengan menyusuri sungai. Kembali lagi ke Yosi yang kini masih berjalan menyusuri hutan. Di tengah perjalanannya, ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita suku pedalaman. Lalu Yosi meminta bantuan untuk pergi bersama wanita itu mencari jalan keluar. Dan Yosi juga mengajaknya untuk beristirahat tidur di bawah pohon besar. Namun ternyata itu hanyalah halusinasinya saja. Keesokan harinya, Yosi terus berjalan, namun ia terus berhalusinasi, yang kemudian menyebabkan dirinya terperosok ke dalam sebuah lumpur hisap. Seperti yang kita tahu, lumpur hisap bisa menenggelamkan seseorang jika orang itu terus bergerak. Namun jika diam saja juga, tentunya akan terus terjebak di sana. Namun ternyata nasib Yosi masih bagus. Ia berhasil keluar dari lumpur hisap itu. Dengan kondisi tubuh yang sangat lemas dan tak berdaya, ia terus berusaha mencari jalan keluar. Kemudian ia memiliki ide untuk mengembalikan tenaganya, yaitu dengan menjatuhkan sebuah sarang semut api ke tubuhnya. Hal itu agar tenaganya menjadi kuat karena gigitan dari semut itu. Lalu ia kembali berjuang menuju tepi sungai, berharap akan ada orang yang menemukannya. Dan pada akhirnya, ia berhasil sampai di hulu sungai. Ia sangat senang karena berhasil melihat sungai kembali. Kemudian Yosi membuat sebuah tanda agar jika ada pesawat lewat, bisa menemukannya. Lalu Yosi bermalam di tepi sungai itu dengan kondisi yang makin lemas. Keesokan paginya, ternyata Kevin dan Tuan Tiko sampai di hulu sungai itu. Namun karena Yosi yang masih tertidur di sebuah balik batu, Kevin tidak bisa menemukannya dan berencana akan kembali lagi ke desa. Yosi mendengar suara Kevin. Ia pun terbangun, namun dalam keadaan yang sudah sangat tak berdaya. Ia berdiri dan berteriak memanggil nama Kevin.
Kevin yang sudah akan menaiki perahu dan akan kembali ke desa, ia pun melihat Yosi. Suasana haru bercampur bahagia mereka rasakan. Pada akhirnya, Yosi berhasil diselamatkan dan dibawa ke desa. Di desa itu, Yosi mendapat perhatian para warga karena telah berhasil bertahan hidup dan selamat dari hutan paling mengerikan di dunia. Dan film Jungle pun berakhir.